Sebenarnya ini bukan film horor. Ini film kids adventure. Iya, betul. Ya, dengan semua scene yang seseru itu, yang bisa dibilang cukup ekstrim ya untuk seumuran kita, kayak manjat tebing, terus adegan sling, dan yang pastinya lari bawa para layang. Para motor. Dari reading pun emang apa istilahnya ya, kedekatan tuh chemical ya? Chemistry. Sorry, maaf. Beda. Kalau chemical apa? Ada yang tahu? Ini film syutingnya di Banyuwangi, yang dimana lokasinya kata orang tuh kan angker banget. Lagi ngomong loh, malah ngobrol berdua. Kamu mau? Chemical tadi. Chemical tuh kimia kan? Iya. Nah, Iya, iya. udah baru nyambung. Iya. Dah, terima kasih. Iya. Mau saya yang di sini atau kamu yang keluar? Abang. Abang ya udah aku keluar. Bukan. Halo Pal Gengs, selamat datang di OG Podcast. Perkenalkan, aku Askia dan hari ini aku akan menjadi host bersama cast dari film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Seneng banget dong ya? Senang banget. Sekarang kita akan mendengarkan perkenalan dulu dari masing-masing castnya, boleh? Mulai dari ini. Aku Gisel Tambunan berperan sebagai Caca di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Aku Muhammad Adiat berperan sebagai Zidan. Aku Muzakir Ramdan berperan sebagai Raffi. Oke, saya Andi Boim sebagai Bang Dul. Sekarang boleh dong jelasin karakternya tuh gimana di film? Oh gitu, dimulai dari Tadi. Iya. Dari pertama kali kita datang buka lift gitu ya. Mau gitu? Dari tadi nunggu apa karcis itu. Pagi gitu. Dari Muzaki dulu, dari Muzaki. Boleh. Aku berperan sebagai Raffi. Raffi ini karakternya bisa dibilang supplier gadget buat tim anak penangkap hantu. Raffi ini karakter yang penakut banget buat hal-hal yang berbau mistis, tapi untuk hal-hal yang berbau adventure kayak manjat tebing atau naik paramotor dia sangat berani. Dan dia juga CS-nya Bang Dul. Ya. Gisel, lanjut. Oke. Aku berperan sebagai Caca. Caca ini kakaknya Zidan. Dia itu juru pembicara di tim APH ini. Dia juga anak yang penyayang, terus ceria banget. Pokoknya kalau ada apapun pasti dia yang jadi semangat, penyemangat Zidan sama Raffi gitu. Bisa diem nggak? Jangan berantem dulu. Jangan berantem dulu. Oke. Ayo Adian. Aku Zidan. Zidan itu dia pemimpin di antara bertiga ini. Zidan juga itu paling banyak idenya. Zidan itu paling paling berani juga sama hantu. Zidan jadi ya bisa dibilang paling berani dan paling leader, yang paling suka mimpin deh pokoknya. Keren dong ya. Sekarang yang paling muda. Makasih loh. Ya, Bang Dul. Bang Dul ini seorang drivernya dari anak penangkap hantu. Karakter Bang Dul ini ceria. Terus juga dia ini pemberi semangat anak-anak penangkap hantu di saat mereka lagi drop, mereka lagi sedih mungkin, mereka lagi emosi. Bang Dul yang coba ngeredam supaya bisa berpikir jernih. Sebentar nih rambutnya masih basah. Bukan ya? Kamu nggak ngerti. Nggak semua hal, Raffi, kamu ngerti ya. Nggak semua hal harus kamu tahu. Apa sih? Bukan kok keribat, air dryer. Bang. Iya, Bang. Kenapa dryer? Bentuknya kayak air dryer. Oh ini mic-nya toh ya Allah. Oke, ya kayak gini, kayak karakternya Bang Dul nih kayak gini-gini gitu kan. Gini. Dia juga istilahnya apa ya? Dia terlihat bodoh ketika di frame atau di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Pokoknya orang nggak akan expect ya, karena memang nggak layak sih ya, memang nggak pantas untuk dipandang sebenarnya di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Cuman di Anak Penangkap Hantu ini, di film ini tuh Bang Dul punya perannya tersendiri gitu loh. Sekarang gimana nih perasaannya bisa main di film horor? Pasti senang dong ya? Atau jangan-jangan malah takut? Sebenarnya ini bukan film horor. Ini film kids adventure. Iya, betul. Dan Jadi, buat aku ini kesempatan yang sangat luar biasa karena film anak di Indonesia udah sangat sedikit ya. Betul. Jadi kayak pas ditawarin kayak oke, ini film anak, apalagi yang main ada Muhammad Adiat, keren banget. Siapa yang Kayaknya seru banget deh. Iya, Seru seseru banget itu dong. sih emang sih Seru filmnya.
Betul. Ya, ini film petualangan anak yang dimana sebenarnya nilainya itu lebih ke petualangan, terus message-nya itu adalah menyampaikan kepada anak-anak Indonesia tuh untuk lebih berani, dalam artian berani di dalam koridor yang baik ya. Kayak misalnya berani mengungkapkan pendapat, berani berargumen di antara tim atau kelompok, terus juga berani mengeluarkan ide segala macam tuh message-nya di sini. Dan yang nggak kalah pentingnya, keberanian anak-anak di sini tuh mereka tetap sopan sama orang tua. Jadi ada adegan tuh, ada satu scene yang dia tuh lagi dikumpulin warga. Dan mereka tuh dikumpulin warga, mereka yang sopan. Tapi mereka tetap kritis, mereka tetap menyampaikan hal yang benar dengan cara yang sangat baik. Yang dimana mungkin anak-anak tuh kan kebanyakan ya, ketika kita ketemu sama orang dewasa tuh mungkin diem, takut salah ya. Nah, di sini tuh benar-benar isinya syarat dengan nilai-nilai yang bisa anak-anak lihat. Dengan yang santai ngelihatnya, seru filmnya, kayak gitu-gitu loh. Sekarang aku punya pertanyaan lagi nih. Selama proses syuting filmnya tuh pasti banyak banget kan hal yang memorable, terus unforgettable. Yes. Boleh banget dong diceritain. Oke, Gisel. Ceritain, Gisel. Ada satu scene yang paling aku ingat. Pokoknya scene dimana kita bertiga lagi kemah gitu di hutan, malam-malam lagi bakar-bakar, pokoknya ada api unggun terus sambil curhat-curhat gitu. Terus apa ya abis cerita-cerita lah pokoknya. Iya, pokoknya gitu deh. Kalau Adiat apa yang nggak dilupain? Yang paling gak terlupakan itu mungkin pas manjat tebing dan juga si ada kita tuh lagi scene malam itu yang api unggun juga itu bener. Itu kita karena untuk keamanannya kita kita ada manggil tim SAR ya? Apa? Damkar ya. Aku hanyut. Damkar. Ya, kita manggil damkar dan itu seru banget. Kita di damkar itu banyak ya, ada ngobrol-ngobrol, terus kita ada naik ke atas damkar dan makan bareng di atas damkar ya, itu seru banget sih. Di atas mobil damkarnya? Di atas mobil damkarnya, ya itu seru banget. Tahu nggak alasannya kenapa di atas mobil dia makan di atas mobil damkar? Kenapa tuh? Kalau aus tinggal ngokop Selang dong. Itu Aduh. Boleh. Kalau Muzaki. Kalau aku yang paling tak terlupakan ya pasti proses syutingnya ya, dengan semua scene yang seseru itu, yang bisa dibilang cukup ekstrim ya untuk seumuran kita, yang harus kita mainkan sendiri, kayak manjat tebing, terus adegan sling, dan yang pastinya lari bawa para layang sih. Para motor. Kalau buat aku bilang semua scene di film petualangan anak penangkap hantu seseru itu, jadi nggak bisa dilupain. Emang Jadi itu? yang nggak bisa dilupain semua. Sebenarnya, Iya. gitu. Tapi kalau harus milih salah satu yang tadi kamu sampein ya. 3 tadi aku bilang. Mau banyak tuh, kan jadi satu, mohon maaf. Kalau buat Bang Dul scene yang bukan scene ya, momen yang paling nggak dilupain selama syuting, ya mereka ngacak-ngacak kamar aku Yang udah berantakan. Gimana tuh coba? Jadi pokoknya ada Kamar yang berantakan. Udah berantakan tambah berantakan. Iya, jadi ada momen di mana kita kelar syuting. Kalau itu kelar syutingnya cepet, apalagi libur ya. Libur. Kita lagi break ya. Enggak dong, itu pulang syuting cepet. Pulang syuting cuma cepet ya. Malam situ, tapi lebih cepet dari biasanya. Iya, ya udah jangan digas Iya. dong, karena aku orangnya penakut. Gimana takutnya? Iya, jadi kita waktu itu syuting cepet dan akhirnya kita janjian kayak abis pada sholat maghrib gitu. Sebelum maghrib itu. Sesudah, udah malam, orang kamu habis itu ngaji malam. Iya. Nah, jadi habis itu mereka tuh datang ke kamar, kita duduk tuh di kamar ngobrol, curhat. Ternyata ada banyak hal yang nggak aku tahu dari Muzaki, ada banyak hal yang nggak aku tahu dari Gisel. Kita banyak yang nggak tahu gitu, tapi di situ kayak ngobrol, kayak cerita tuh seru banget sih. Berasa seumuran gitu loh. Banget. Itu. Maksudnya Muzaki jadi lebih tua, dia lebih tua. Kita semua jadi 80-an gitu. Berarti jadi makin akrab dong ya. Pas Iya, itu. betul.
Oke, terus kan kemarin aku juga lihat tuh di trailernya banyak banget aksi-aksi yang memicu adrenalin. Nah, itu dia. Kayak lari-larian di hutan, terus yang tadi diceritain Adiat kan manjat tebing, terus yang naik para layang. Itu kalian takut nggak sih naik kayak gituan? Keren. Gimana? Tuh. Tadi Jawabannya Adiat yang scene itu tuh harus dengar karena kita ngerasain serunya gimana Adiat coba. Oke, ceritain para Adiat. motor dia. Yang serunya yang kamu ceritain tuh. Para layang ya. Para motor. Terserah mau para layang kayak mau paranormal. Jadi ada scene yang aku naik para motor. Kan kalau ke para motor mau take off itu biasanya harus Lari. harus lari, parasutnya harus udah dapet udara supaya bisa dapat dorongan kan. Itu lumayan berat ya. Jadi pas aku mau coba lari take pertama itu saking beratnya para motornya dan juga karena kencangnya angin di situ aku tuh moonwalk beneran. Aku jalan mundur karena kencangnya angin itu. Ketiup angin. Dia ketiup Jadi angin. jalannya mau aku belakang gitu. Iya, Aku ketiup sama angin. Gisel biasa aja. Itu naik parasut gitu tuh. Nah, yang ini nih. Yang lain maju, dia mundur. Itu dia. Kalau kamu apa seru Gisel? Oh, Gisel? Ini apa sih pertanyaannya? Apa sih tadi ya? Ini Pertanyaannya takut tuh nggak sih kamu takut. mengadegan? Oh ya, dia belum jawab. Takut iya. apa enggak? Enggak. enggak Nggak takut. takut Iya, kalau bisa. adegan Nggak ekstrim, takut malah jadi. senang aku. Yang kamu takutin apa? Aku enggak sih, karena udah tahu itu bakal aman. Jadi maksudnya setiap ada adegan berbahaya gitu kita juga diawasin gitu kan sama yang profesional yang emang udah jago di bidangnya gitu. Oke, kalau Bang Dul sama Muzaki. Muzaki? Kalau aku bisa dibilang gimana ya? Nggak seberani itu, tapi nggak yang takut ya, kayak biasa aja. Tapi kayak pas dicoba ternyata seseru itu, jadi kayak makin berani pas udah ngelakuin. Dan emang seseru itu. Iya, Bang iya. Boy nggak ngerasain sih manjat tebing. Enggak. Kenapa nggak? Enggak, tadinya mau manjat Pinginang kan, cuman belum 17. Belum 17-an jadinya ya. Takut, iyalah takut ya. Kadang-kadang kan namanya kita lagi ada adegan yang bahaya, yang kita tahu resikonya, kayak dari lompat dari lantai 2. Kita ada adegan lompat dari lantai 2 dalam kondisi lari kayak film Jackie Chan gitu. Wah, itu ada di trailer juga. Ya pasti adalah rasa takutnya manusiawi ya. Cuman ya kita harus taklukin tuh takutannya kita. Ya ini semua safety karena mereka juga dari tim produksi. Dari tim produksi juga udah prepare keamanan yang sesuai banget sama SOP. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, terus pas lagi take yang di scene-scene Avenger itu kelihatan profesional banget ya actingnya itu. Amin. Actingnya belajar dari mana sih? Banyak. Gisel, Adiat, Pokoknya sebelum pas reading kita itu ada acting coach gitu kan, ada acting coach. Jadi pasti pas reading juga dibantu sama acting coachnya. Dan Om Jose. Iya, dan Om Jose juga membantu banget pas proses reading. Jadi kalau udah di set ya kita tinggal ngelakuin apa yang kita pelajari dari reading aja sih gitu. ini sekarang pertanyaan buat yang masih kecil-kecil. Abang kecil gak bang? Kecil banget. Kecil? Nih, kalian tuh ngerasa kesulitan gak sih kalau misalnya acting sama aktor yang udah lebih dewasa atau lebih senior gitu? Enggak sih, karena kita juga dibantu sama mereka. Yes. Iya, jadi mereka kalau misalkan di set mereka nggak bantu kita. Kalau misalkan kita ada yang bingung, pasti mereka bantuin kita buat dialog ini atau ekspresi ini itu. Pokoknya banyak ngebantu kita deh di set. Kalau buat Bang Andi Boim ada tantangan nggak acting sama yang Senior juga. imut-imut ini? Cimit-cimit ya. Sama cimit-cimit tantangannya lebih ke ini sih, lebih memahami ke psikologisnya anak-anak seumuran mereka. Ya balik lagi, kalau acting ya mereka semua pada bisa acting ya. Iya. Terus kalau pribadi kita acting juga mereka udah tahu koridor-koridor actingnya. Tapi untuk menyamaratakan emosi segala macam dengan teman-teman yang umur lebih muda seperti ini, ya balik lagi kita yang harus mengerti mereka tanpa berharap mereka mengerti kita gitu. Jadi artinya ya kita mengerti mereka terus. Tapi mereka
sangat mengerti sih. Dalam artian cukup dewasa di umurnya. Mereka sudah bisa bagaimana menyikapin lawan mainnya yang lebih dewasa. Jadi mereka tuh sebenarnya bisa ngimbangin kok. Itu sih. Berarti nggak ada kesulitan dong ya? By far sampai ini film selesai sih enggak sih. Lebih sulit menghadapi kelakuan mereka aja. Tuh yang kayak gitu tuh ada aja tuh. Begitu tuh kelakuannya ada aja. Baru diomongin. Apa nengok-nengok mau ikutan juga tadi masalah. Itu dia. Nih, ini kan kayaknya tuh proses syutingnya tuh seru banget ya. Banget. Seru banget. Kalau misalnya lagi pas break di lokasi tuh biasanya pada ngapain? Oh, kita break mulu rasanya. Mau lagi take juga rasanya kayak break. Beneran. Jadi Bercanda mulu gitu. nah kayak gini kayak gini kan kamu Soalnya lihat. karakternya udah mirip gitu ya. Bisa begitu karakternya juga. udah masuk. Cuman memang ya tadi akhirnya dari reading pun emang apa istilahnya ya kedekatan tuh chemical ya. Chemistry. Sorry. Maaf. Beda. Kalau chemical apa? Ada yang tahu. Ya, chemistry itu emang udah kebangun emang dari reading. Kita seru banget. By the way, ini film syutingnya di Banyuwangi yang dimana lokasinya kata orang tuh kan angker banget. Ngomong loh. Malah ngobrol berdua. Kamu mau? Chemical tadi. Chemical tuh kimia kan? Iya. Nah, Iya iya. udah baru nyambung. Iya. Dah, terima kasih. Iya. Mau saya yang ngomong atau kamu yang ngomong? Mau saya yang di sini atau kamu yang keluar? Abang. Abang ini udah aku keluar. Bukan. Abang yang ngomong. Oh Abang yang gitu, ngomong. agak bercanda. Sering gitu, kita bercandanya sering kayak gini di lokasi. Jadi memang apa? Ini lokasi tempat kita syuting tuh memang kata orang angker banget. Bahkan di film yang kemarin booming, yang dancing itu mau syuting di sana, cuman nggak jadi. Kita pakai tetap di Banyuwangi. Tempatnya angker, tapi Karena kita seseru Nah. itu kita Jadi nggak mikirin- berasa. Kita nggak mikirin buat takut atau nggak kepikiran mikirin hal mistis aja nggak sih? Enggak sama sekali. Saking serunya tuh ya. Saking Bercanda serunya, terus. saking bercandanya kayak gini dan di set pun ya kita sering diomelin lah ya sama Mas Yose tuh. Kenapa? Iya karena bercanda mulu. Oh. Karena bercanda mulu memang seru gitu loh. Kenapa kita harus nonton film petualangan anak penangkap hantu tuh apa? Karena film ini Pesen sahabat ada. Pesen bukan apa? hanya soto. Apa? Kamu mau ngomong apa tadi buat ini buat yang nonton nanti? mungkin aku mungkin harus nonton film ini karena film ini tuh Ya pasti lanjut dong. film ini mengedukasi banget supaya anak-anak di Indonesia itu bisa jadi lebih berani. Bisa lebih berani bukan cuman sama hantu, bisa berani sama ketinggian, bisa berani ngomong di depan publik. Film yang bagus buat pemulai 2024 sih. Aku ngambil banyak deh, biar yang lain bisa ngomong juga. Itu udah semua loh dia. Dewasa banget. Belum. Belum. Emang apa yang belum diambil? Film anak belum. Belum Malah sebut. dirinci. Oh iya. Dengar. Iya, lanjut. Jamblang. Iya, lanjut. Oke, Gisel. Apa yang mau disampaikan? Pokoknya film ini mengedukasi anak-anak untuk yaitu berani berpendapat, terus bisa teamwork sama teman-temannya, terus saling percaya, terus nggak takut sama apapun itu, terus bisa mengisi liburan kalian dengan menonton film anak yang mungkin sudah jarang ya di Indonesia. Jadi pastinya bisa seneng banget lah bisa nonton film anak lagi. Kalau dari Bang Boy, Indonesia. gimana Bang Boy? Kamu aja bisa. Jadi film ini emang seseru itu dan gak cuman seru tapi yang pasti mengedukasi dan kalian bisa aku cuma ngulang aja sih sebenarnya. Tapi emang benar seseru itu dan kalian bisa melihat keindahan kota Banyuwangi lah. Tuh, benar. Nambahin aja dari apa yang udah disampaikan sama teman-teman di sini. Simple sih kalau kita mau ngeliat film. Pertama, ini novel yang buat Kak Asma Nadia. Dia biasa buat novel yang bestseller, ya. Dan ini buat novelnya sekeluarga yang nulis. Kebayang nggak? Sekeluarga nulis bareng jadi satu buku. Judulnya memang Anak Penangkap Hantu. Nah, Kak Asma Nadia penulisnya, sutradaranya Yose Purnomo. Kalian bisa googling film-film horor yang terkenal di Indonesia tuh Yose Purnomo. Kacau-kacau banget ya. Kacau, seriously hasil karya beliau kacau. Ditambah lagi line up-nya kalian bisa lihat. Ada Muzaki Ramdan, ya.
ada Muhammad Adiat yang udah nggak ngabdi setan dia sekarang. Terus juga ada Gisel gitu loh. Ada Pade Sujiwo Tejo. Ada Adinda Thomas. Adinda Thomas. Ada lain Boim nggak ada Andi Boim? Nggak ada. Saya sebenarnya di situ kecelakaan. Kecelakaan main. Astagfirullah, kecelakaan emang mobil doang. Nah, jadi memang dari segi line up-nya pun udah gokil. Ditambah lagi yang tadi lokasinya. Kita pakai lokasi yang bener-bener apa ya? Indah, bagus, yang Dan ceritanya sih. Dan ceritanya. Jadi kita tuh bawa misi selain apa yang tadi disampaikan teman-teman di sini, ada pesan buat anak-anaknya. Tapi aku sih yakin banget anak-anak tidak akan merasa tergurui dari film ini. Karena mereka bisa langsung, bahkan mereka akan merasakan suasana serunya berpetualangan di film Anak Penangkap Hantu ini. Serius. Dan buat orang tuanya yang nganterin anaknya nonton, tenang, ini film rating buat semua umur. Ratingnya tuh buat semua umur. Aku cuman bisa bilang, dan nggak tahu ya, aku sih belum nonton, tapi aku yakin insya Allah ini jadi film anak terbaik di awal tahun. Amin. Sekarang boleh dong ajak Opal Gengs buat nonton Petualangan Anak Penangkap Hantu. Sabar dong, kan ini kita mau ngajak ini. Kenapa nanya? Ayo kita ajak mereka sekarang. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film Petualangan Anak Penangkap Hantu tanggal 18 Januari 2024. Di bioskop. Seru parah. Bakal menarik banget, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Dan jangan lupa follow dan subscribe social media Opal di @opal_id. Sampai jumpa Opal Gengs.